bersama saya akan hadir Pastor Stephen Lim. Beliau sudah cukup lama sebagai gembala dan sangat berdedikasi. Ya, Shalom Bro Hermawan. Terima kasih sudah diajak untuk kolaborasi di dalam YouTube Anda. Biarlah menjadi berkat perbincangan kita pada hari ini. Khawatir itu kan akan selalu ada. Seorang remaja, dia akan khawatir gimana pasangan hidupnya. Seorang yang mau menikah khawatir bagaimana nanti. Seorang yang sudah menikah khawatir juga waktu belum punya anak. Ditanyain, kok belum punya anak? Seorang yang sudah punya anak akan khawatir lagi, anak gue nanti gimana? Terus nanti waktu anak sudah mulai besar, kita khawatirkan lagi bagaimana anak saya nantinya. Dan khawatir akan selalu menjadi topik yang mudah sekali masuk ke dalam pikiran kita. Nah, mungkin ada advice dari Pastor Stephen bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Oke, terima kasih. Oke, kekhawatiran itu memang selalu ada dalam hidup manusia. Yang Bro Hermawan ucapkan itu benar. Di setiap masa jenjang hidup kita pasti akan mengalami kekhawatiran masa demi masa. Tetapi orang di luar sana, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu akan mengalami kekhawatiran yang begitu dahsyat, bahkan sampai stres, beberapa orang depresi, bahkan sampai bunuh diri. Namun bukan saja hanya orang di luar Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen sekalipun, bahkan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan di dalam gereja sekalipun, bahkan pendeta sekalipun, tidak terluput dari yang namanya kekhawatiran hidup. Apalagi kalau kita lihat di dalam momen-momen hidup hari-hari ini. Kadang beberapa orang bertanya kepada saya, Pastor Stephen, apakah corona ini kiriman Tuhan? Apakah Tuhan memang mengizinkan ada badai corona seperti ini? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya bertanya sama mereka yang bertanya kepada saya, kenapa Anda bertanya seperti itu? Mereka berkata kepada saya seperti ini, saya heran aja. Katanya Tuhan itu Tuhan yang baik. Katanya Tuhan itu Tuhan yang maha penyayang. Tuhan itu adalah Bapa yang selalu mengerti kebutuhan anak-anaknya. Dan dia berinteraksi seperti Bapa-Bapa di dunia. Bahkan dia melebihi Bapa-Bapa di dunia. Karena Bapa di dunia itu Bapa yang jahat, sedangkan dia adalah Bapa yang baik. Tetapi apa faktanya? Hari-hari ini pekerjaanku kacau, bisnisku porak-poranda. Berapa banyak bisnis hari-hari ini hancur, Bapak Ibu? Berapa banyak bisnis hari-hari ini para pengusaha tetap menjalankan bisnis tersebut atau harus mengganti usahanya. Ini menjadi permasalahan. Tetapi ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan kembali di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini memang perintah Tuhan, Bapak Ibu. Kita diperintahkan untuk kita bersukacita. Kita diperintahkan untuk kita tidak khawatir. Kita diperintahkan untuk kita menjaga hati kita, untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ketika saya mempelajari firman Tuhan di Filipi 4 ayat keempat ini, saya mulai merenungkan. Yang menulis adalah Paulus. Paulus sedang di dalam masalah, sedang di dalam penjara, sedang menghadapi permasalahan di dalam pelayanannya. Bahkan dia mau dihukum mati sekalipun. Tetapi Paulus masih bisa menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berarti apa? Berarti kalau saya mau logika, pribadi Paulus ini bersukacita tidak bergantung terhadap situasi kehidupan yang ada di matanya. Kalau dia melihat hari itu, mungkin dia tidak mungkin bisa katakan ini bersukacita. Tetapi Paulus meletakkan sukacitanya di dalam Tuhan. Jadi yang sukacita yang keluar dari hati dan jiwa ini dipenuhi oleh sejahtera Allah. Kita harus tahu
bahwa kekhawatiran itu selalu menarik kita ke arah yang berlawanan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Iblis berusaha meletakkan benih kekhawatiran di dalam diri kita. Tujuannya apa? Supaya kita mempertanyakan di mana Tuhan, supaya kita mempertanyakan mana Engkau Yesus, mana Engkau Roh Kudus, mana Engkau Allah Bapa, yang Kau katakan bahwa Engkau akan menopang hidupku, Roh Kudus akan memberikan penghiburan atas hidupku. Mana buktinya? Di saat itulah iblis menang. Iblis mengatakan apa? Mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Tuhan katakan Tuhan ada di pihakmu. Mana? Tidak ada. Kalau kita tahu kekhawatiran itu sebenarnya merupakan pencuri sukacita yang terbesar di dalam hidup kita. Coba kita renungkan, ketika kita merasakan kekhawatiran dalam diri kita, rasanya tidak ada semangat loh hidup ini. Benar kan? Kita pernah merasakan itu ketika kita memiliki kekhawatiran yang dahsyat dalam hidup kita. Mungkin malam ini kita berpikir besok bagaimana ya bayar listrik, atau mungkin bagaimana ya besok masa depan anak-anakku. Loh, orang tua seusia saya ini, usia yang memiliki anak-anak yang masih kecil, kita memiliki kekhawatiran sendiri. Kekhawatiran saya adalah apa? Bagaimana nanti pergaulan anak-anak saya. Kalau saya seorang praktisi pendidik juga. Jadi saya sering ke sekolah-sekolah, saya presentasi di sana, saya memberikan motivasi di sekolah-sekolah. Saya melihat sekolah-sekolah yang saat ini yang ada cukup memprihatinkan. Bahkan sekolah-sekolah Kristen yang notabene mengajarkan kasih itu kebablasan. Akhirnya anak tidak patuh, anak tidak takut, tidak hormat kepada guru-guru yang mengajar. Dan akhirnya apa? Murid menyepelekan guru-guru. Saya lihat begitu dahsyat. Aduh, kok begini ya? Hari-hari ini mengerikan, Bapak Ibu. Itu kekhawatiran saya. Oleh sebab itu saya letakkan kekhawatiran saya ke tangan Tuhan. I do my best. Aku lakukan yang terbaik untuk anak-anakku, untuk generasiku. Dengan apa? Dengan saya membekali rohani yang kuat dalam hidup mereka. Dan saya percaya, saya tetap dengan istri, tetap memantau, tetap memberikan bimbingan, dukungan, pujian, teguran yang tepat di waktu yang tepat. Itu akan membentuk pribadi dan karakter anak ini sesuai dengan karakter anak Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita pelajari kata khawatir itu dari bahasa Yunaninya, itu dari bahasa merimnate, itu yang bisa diartikan kita itu ditarik ke arah yang berlawanan. Misalnya rencana Tuhan itu ke kiri, kekhawatiran itu akan menarik diri kita ke sebelah kanan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu dan hidupku di dalam Tuhan. Itu rencana iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa beban hidupmu hari-hari ini. Saya tidak tahu apa persoalan hidupmu hari-hari ini. Tetapi yang saya tahu, dirimu pasti memiliki yang namanya kekhawatiran di dalam hidup. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Bawa kekhawatiranmu di dalam doa. Belajar engkau menyerahkan diri secara total di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah berdoa, orang yang katanya sudah beriman di hadapan Tuhan, yang katanya sudah menyerahkan semua persoalannya di hadapan Tuhan, tetapi dia tetap masih dilingkupi dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Malam tidak bisa tidur, stres, minum obat tidur, depresi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya selalu mengilustrasikan seperti ini. Saya membawa sebuah mobil pickup misalnya, ya. Saya membawa sebuah mobil pickup. Mobil pickup ini saya bawa, tiba-tiba di tengah jalan, saya berjumpa dengan seorang ibu-ibu yang gendong dagangan jamunya.
Saya ngomong sama ibu itu, "Ibu, ayo ikut naik ke bak belakang saya. Mumpung kebetulan kosong ini." Dan ibu itu menyanggupi. Dan ibu itu singkat cerita dia naik ke bak pickup saya. Di bak pickup saya dia tidak duduk. Dia tetap jongkok dan membawa jamunya itu dibawa. Singkat cerita saya turun ngomong sama ibu itu, "Ibu, kenapa kok masih dibawa? Bukannya ibu bisa letakkan jamu itu sebentar, ibu bisa rehat duduk sebentar di mobil pickup saya, meringankan beban Anda." Tetapi ibu itu mengatakan apa? "Oh, saya khawatir Pak, nanti kalau botol-botolnya kalau direm Bapak ngerem jatuh, pecah dan sebagainya." Ilustrasi ini seringkali terjadi dalam hidup manusia. Kita seringkali menyerahkan persoalan hidup kita ke dalam doa. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Kita tahu bahwa Yesus itu ada. Kita tahu bahwa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Tetapi prakteknya kita tidak bisa menyerahkan semua persoalan kita kepada Dia secara utuh. Kita masih menggendong masalah itu. Kita masih membawa masalah itu menjadi beban hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa bekerja maksimal dalam hidup kita kalau kita masih tetap membawa beban itu di dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, baik itu baik menurut pandanganmu atau itu menurutmu tidak baik menurut pandanganmu, ingatlah, tidak ada satu hal pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Itu poin yang pertama, Anda harus tahu itu. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu, tidak mungkin tanpa seizin dan kedaulatan Tuhan di dalamnya. Dan poin yang kedua, jika itu terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, belajarlah bahwa itu baik menurut Tuhan dalam hidupmu. Paham ya? Jadi kalau kita berdoa, kita jangan menuntut Tuhan, memaksa Tuhan untuk sesuai dengan kehendak-Mu yang jadi, kehendak kita yang jadi. Loh Pak, saya maunya ini Pak, saya paksa ini Pak, Tuhan harusnya ngikutin dong. Katanya kalau ini anak-anak Tuhan, anak-anak raja bisa klaim janji Tuhan. Ya hati-hati loh. Saya selalu ajarkan pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Coba ditelaah ulang. Kita belajar firman Tuhan yang benar. Kenapa? Kalau Anda selalu berpedoman Allah selalu menjawab doa-doamu, Allah selalu mengabulkan doa-doamu, Allah selalu membuat mujizat dalam hidupmu, Allah selalu menyembuhkan, Allah selalu membuat terobosan, breakthrough perekonomian, breakthrough kesehatan, engkau diberi percepatan Tuhan dan sebagainya. Maaf, yang kau imani itu adalah Yesus fantasi sebetulnya. Loh Pak, apakah Tuhan tidak bisa buat itu? Bisa, saya percaya akan hal itu. Tetapi ingat baik-baik, tidak semua dijawab oleh Tuhan ya. Betul? Seringkali Tuhan jawabnya tidak. Bahkan tunggu belum waktunya. Kairos Tuhan akan tiba tepat pada waktunya. Tidak mungkin saya, Bapa dunia yang jahat seperti ini pun, memberikan kepada anak saya umur 5 tahun sebuah motor untuk dia jalan keluar jalan raya. Saya akan katakan tidak. Hari itu anak saya akan menangis. Dia akan berteriak, "Dedi jahat, Dedi tidak sayang sama saya," dan sebagainya. Tetapi saya sebagai seorang ayah yang mengerti, yang tahu resikonya ketika seorang anak 5 tahun membawa sebuah sepeda motor keluar di jalan raya, saya tetap katakan tidak. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, usia 17 tahun, ada surat izin mengemudi, saya akan berikan. Bahkan kalau tidak mau nyetir, saya akan ajari dia nyetir. Bagaimana caranya dia harus bisa. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi belajarlah untuk tidak memaksa Tuhan di dalam hidupmu. Kekhawatiran itu seringkali keluar karena kita tidak memiliki relasi yang begitu intim dengan Tuhan.
Karena yang kita tahu hanyalah sekilas Tuhan itu baik, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu memberi, Tuhan itu mukjizat, dan sebagainya. Dan akhirnya ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita bertanya lagi, mana Tuhanku? Saya sudah memberi perpuluhan, Pak, saya sudah memberi persembahan, Pak, saya sudah memberi semuanya. Mana Tuhan? Kok pendeta saya ngomong saya memberi perpuluhan semuanya lancar? Mana? Tetap tidak lancar, Pak. Mana Tuhan? Bahaya itu. Dan akhirnya apa? Kekhawatiranmu membuat engkau depresi, membuat engkau bertanya sama Tuhan, membuat engkau mempertanyakan, untuk apa aku hidup? Ternyata Tuhan tidak sayang sama aku. Untuk apa aku hidup? Ternyata Tuhan tidak pernah menjawab doa-doaku. Untuk apa aku hidup? Ternyata Tuhan pilih kasih, dan akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Ini yang bahaya. Oleh sebab itu saya menghimbau melalui YouTube ini ya, apapun yang kau alami hari-hari ini, badai apapun yang kau alami hari-hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin pekerjaanmu tutup hari-hari ini. Loh, saya sendiri pun mengalami, Bapak Ibu. Pekerjaan saya kena dampak. Beberapa pekerjaan saya terkena dampak. Dan saya mengalami hal itu. Tetapi satu hal, saya mau menjaga hati saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah berlaku buruk terhadap saya maupun kepada saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan tetaplah bersukacita. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Percayalah, ketika engkau bersukacita, engkau bangun dirimu, engkau profetik dengan imanmu. Setiap pagi saya katakan di depan cermin, saya katakan, hari ini Stephen Lim, Tuhan memberkati hidupmu, baik secara jasmani, baik secara rohani. Tuhan memberkati hari-harimu. Tuhan akan menuntun langkahmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, di dalam kendali Tuhan. Jika engkau bertemu dengan orang, engkau membuat dealing dengan orang, Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat. Tuhan akan memberikan kepadamu perlindungan, dan semuanya akan berjalan baik. Bisnismu baik, pekerjaanmu baik, keluargamu baik, pelayananmu baik. Engkau akan dibawa naik Tuhan. Karaktermu akan diubahkan oleh Tuhan. Setiap hari semakin serupa seperti Yesus. Itu saya doakan tiap hari di depan cermin, Bapak Ibu. Beberapa orang gila nih, ngomong sendiri di depan cermin. Oh, tidak apa-apa. Tetapi buat saya, itulah prophetic act yang harus saya lakukan. Tindakan profetik yang mau saya katakan, yang mau saya ungkapkan. Kenapa? Karena setiap ucapan saya, setiap perkataan saya, ini bekerja dalam roh. Itu doa saya. Meskipun hari itu ketika saya sudah mengucapkan ucapan profetik, tetapi sesuatu hal yang tidak baik terjadi, it's okay. Saya tahu itu adalah rancangan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Tuhan tidak selalu memberikan sahabat-sahabat yang baik dalam hidup. Seringkali Tuhan tidak memberikan kepada kita sahabat-sahabat yang baik saja. Bahkan Tuhan mengirimkan musuh-musuh yang efektif dalam hidup kita. Kita sedang di dalam masalah, sedang di dalam persoalan hidup, Tuhan masih ada lagi loh musuh-musuh efektif yang menyerang kita. Rasanya kita nggak ngapa-ngapain, tetapi ada aja orang yang mau menghancurkan kita. Ada lagi, itu tambah lagi kekhawatiran kita. Tetapi percayalah, walau 1000 rebah di sisiku, ya kan lagu itu ingat kan? Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pujian itu menguatkan kita. Mengucap syukurlah, masuk di dalam doa. Tutup kamarmu, heningkan dirimu, fokuslah kepada Tuhan, berdoa. Aku khawatir Tuhan akan hal ini. Aku butuh Engkau, beri aku kekuatan, beri aku hikmat untuk aku menjalani ini. Memuji Tuhan. Thank you Jesus, oh Jesus, Jesus, thank you Jesus. Itu akan membuat iman kita bangkit, Bapak Ibu. Prophetic act di pagi hari. Aku imani Tuhan memberkati hidupku. Tuhan memberikan kepadaku karakter yang baik. Tuhan memberikan kepadaku hikmat atas hidupku. Urapan Tuhan turun atas hidupku. Tuhan tuntun langkahku. Itu
prophetic act, membangun imanmu untuk engkau bisa menghadapi kenyataan hidup. Percayalah, Tuhan tidak pernah satu detik pun meninggalkan dirimu dan diriku. Bahkan satu helai rambut jatuh pun tanpa seizin Tuhan tidak akan mungkin terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada yang menonton YouTube ini, tetaplah semangat, tetaplah beriman, tetaplah bangun keintiman dengan Tuhan. Percayalah, suatu hari ketika engkau dapat melewati badai itu, ketika engkau melewati kekhawatiran hidupmu itu, ketika engkau menoleh ke belakang, engkau mengatakan, sungguh luar biasa, sampai hari ini aku masih bisa berdiri, itu karena Yesus. Amin. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati.